pagi adik-adik semua. Bagaimana di pagi hari ini? Semuanya sudah siap untuk mengikuti peribadahan? Dan semuanya sudah mandi? Ya, tentu udah mandi ya, udah segar, sudah harum. Jadi memang kita untuk beribadah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan buat adik-adik semua, duduk yang manis ya, biar kita memulai peribadahan kita. Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan Allah yang telah menjadikan kita seturut dan segambar dengannya. Kita puji Dia dengan perbuatan kita yang baik terhadap sesama, dengan saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi terhadap kekurangan, sebab itulah yang dikehendakinya. Melalui ibadah minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memuliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya dengan kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Sambil bangkit semuanya berdiri, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita bernyanyi. Kita semua anak raja. Karena kita semua anak raja, ayo kita nyanyikan sambil berdiri. Mari kita bernyanyi. Aku
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183. Kami undang adik-adik semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita akan memasuki pengakuan iman. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Di tengah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kita akan mendengarkan warta minggu ini. Yang pertama, setiap hari Minggu seperti biasa kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing jam 8 pagi ya. Diingat ya, hari Minggu jam 8 pagi kita mengadakan ibadah secara multimedia. Adik-adik sekolah minggu harus semangat ya. Kita juga harus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja kita. Oke? Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, Rabu Gembira tetap kita adakan. Rabu Gembira di jam 16.30 sore ya. Kita juga mengadakan ibadah secara multimedia. Jadi adik-adik sekolah minggu harus sudah standby ya setiap hari Rabu jam 16.30. Warta yang ketiga, ayat hafalan. Yang bagi anak-anak sekolah minggu yang telah memberikan ayat hafalannya, yang sekali, 2 kali, atau 3 kali memberi ayat hafalan yang melalui video akan mendapatkan hadiah dari gereja di awal bulan Oktober ini. Ya, jadi adik-adik yang sudah mengirimnya akan mendapatkan hadiah. Jadi adik-adik sekolah minggu yang mau juga dapat hadiah, mari dihafal ayat hafalannya ya, dimulai dari bulan Oktober awal. Oke? Yang keempat, persembahan sekolah minggu. Jadi kita kan ibadah ya adik-adik sekolah minggu, di hari minggunya kita ibadah dan kita juga persembahan ibadah sekolah minggu. Jadi kakak harap adik-adik sekolah minggu juga memberikan persembahannya kepada gereja. Yang keenam, yang berulang tahun. Yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu adik kami Asido Tambunan. Ya, selamat ulang tahun buat Asido, panjang umur, sehat selalu ya. Dan terakhir, warta kita tetap ya protokol kesehatan, menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan ya, dan menjaga kebersihan. Demikianlah warta kita dalam minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, walaupun kami anak-anak sekolah minggu belum dapat ibadah di gereja kami ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Setiap ibadah di rumahnya mereka masing-masing Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah mereka, melingkupi mereka Tuhan, agar ibadah penuh hikmat dan baik di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkaulah memberkati mereka, memberikan kesehatan, panjang umur Tuhan, memberikan kepintaran di sekolah, dan memberikan takut akan Tuhan kepada Engkau ya Allahku. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, dimanapun orang tua mereka berada, Kau memberikan kesehatan, rezeki, dan panjang umur kepada orang tua mereka masing-masing. Begitu juga dengan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Engkau memberkati kami, pelayan kami Tuhan,
pekerjaan kami, Engkaulah yang memberkati kami. Bapa yang baik, begitu juga dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dalam hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu kami. Begitu juga dengan Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu adik kami Asido Tambunan. Engkau memberkati Tuhan, adik kami ini tumbuh kembangnya, memberikan kesehatan, panjang umur Tuhan, kepintaran. Kalau memberkati keluarga adik kami Asido. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Engkau ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Amin. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum mendengarkan khotbah, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A ayat 1 dan 3. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, kami memberikan hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengenal kehendak-Mu dan hidup di dalam terang firman-Mu.
Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dalam kebaktian minggu pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari pesan perpisahan yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Akan tiba waktunya Yesus akan disalibkan. Nah, pada zaman dahulu adik-adik, peristiwa penyaliban adalah hal yang biasa. Dan orang-orang yang mengalami kematian oleh karena peristiwa penyaliban, maka sebelum mereka mati ataupun menghembuskan nafas kehidupannya, mereka akan mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Nah, kalau adik-adik pernah menonton film yang berkaitan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, pasti adik-adik dapat memahami dan dapat merasakan bagaimana sakitnya kalau seseorang mati dalam peristiwa penyaliban. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus mengetahui Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik, dalam pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, sebagaimana firman Tuhan yang baru kita baca tadi, dikatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada para murid. Begitu juga dengan para adik-adik terkasih kepada inang pendeta. Bagaimana Yesus menekankan bahwa hanya Yesus saja jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kita harus beriman, kita percaya dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik, tentu kamu sering jalan-jalan atau berbelanja ke Mall Lipo, ya kan?
Kalau kita pergi ke Molipo, ada banyak jalan yang bisa kita lalui. Artinya bukan hanya satu jalan yang dapat kita tempuh untuk mencapai Molipo. Tapi adik-adik, kalau berbicara mengenai surga, yaitu tempat berdiamnya Tuhan Allah di dalam kekudusannya, hanya satu jalan. Tidak ada banyak jalan untuk ke surga. Hanya ada satu jalan. Jalan apakah? Yaitu melalui Tuhan Yesus. Hanya Yesus saja jalan kebenaran dan hidup. Jalan menuju surga. Kalau kita percaya dan mengimani hal tersebut, tentunya maka kamu, inang pendeta, kita semua dapat menjalani jalan tersebut sehingga kita dapat mencapai surga. Nah, sebagai anak-anak Tuhan adik-adik, tentunya kita semua merindukan kelak kita dapat menjadi penghuni surga. Dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kita kelak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangis dan kesedihan. Segala sesuatu adalah sukacita. Nah, adik-adik, kalau berbicara mengenai Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, secara sederhananya ini bisa kita katakan seperti kalau misalnya adik-adik ada satu desa. Desa ini dipisahkan oleh sebuah aliran sungai yang sangat besar. Nah, tentunya agar kita dapat mencapai desa tersebut, maka harus ada jembatan. Jembatan tersebut adalah satu-satunya jalan yang dapat kita lalui untuk mencapai desa tersebut. Nah, seperti itulah gambaran Tuhan Yesus. Yesus itu adalah jembatan yang kita lalui sehingga kita dapat mencapai surga adik-adik. Kalau kita tidak melewati jalan tersebut, jalan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, maka dapat dipastikan kamu, inang pendeta, tidak akan dapat menjangkau surga yang menjadi keinginan kita untuk masa depan kita kelak. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada hari ini Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Setiap orang yang meyakini Tuhan Yesus, yang mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari, maka dengan keyakinan tersebut kita semua menjadi dilayakkan untuk melewati jembatan tersebut. Jembatan tersebut adalah penghubung bagi kita untuk mencapai surga yang penuh dengan sukacita, bertemu dengan Tuhan Allah kita, Bapa Surgawi. Tapi adik-adik, bagaimanakah caranya agar kita dapat melewati jembatan tersebut? Ada syaratnya yang harus kita lakukan. Nah, kita coba melihat ya, di ayat yang ke-12 Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Artinya apa adik-adik? Kalau kita mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka syarat utama bagi kita, bagi kamu, adik-adik yang terkasih, adalah melakukan perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dengan melakukan perintah Yesus, maka kita semua menjadi dilayakkan untuk melewati jembatan tersebut. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga melakukan perintah Tuhan Yesus, maka kita dapat melalui jembatan tersebut sehingga kelak
kita akan menjadi penghuni surga. Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi kesakitan. Semua orang bersukacita kalau kita telah mencapai surga, tempat berdiamnya Tuhan Allah. Oleh karena itu adik-adik, selama kita masih hidup, maka jadilah anak-anak Tuhan yang baik hati, melakukan perintah Tuhan, mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Apapun hal yang terjadi dalam kehidupanmu, ingatlah senantiasa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari artinya juga kita meminta sesuatu di dalam namanya. Adik-adik, kalau kamu misalnya memiliki cita-cita akan masa depanmu, berdoalah kepada Tuhan. Bermohonlah kepada Tuhan agar engkau dimampukan untuk meraih cita-citamu tersebut. Tapi ingat, bukan hanya berdoa, tapi kamu juga harus belajar keras, menunjukkan tekadmu untuk meraih cita-citamu tersebut. Nah, artinya apa adik-adik? Kalau kamu mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang hidup di dalam perintah Tuhan Yesus, maka kehidupannya akan semakin diberkati. Itu sebabnya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, hal yang harus selalu dilakukan adalah melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Dari manakah kita dapat menemukan segala bentuk perintah yang Yesus berikan dalam kehidupan ini? Yaitu dengan membaca kitab suci, membaca Alkitab. Dalam Alkitab ini ada banyak hal yang dituliskan berkaitan dengan perintah yang Yesus inginkan agar kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, artinya adik-adik, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya ribuan tahun yang lalu, tetapi ini juga adalah pesan yang disampaikan kepada kamu semua. Ingat, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang hidup di dalam perintah Tuhan Yesus, maka hidupnya akan di dalam kebenaran, dan di dalam kebenaran yang ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka kelak ia akan menjadi penghuni surga. Sebab apa? Sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami menjadi anak-anak Tuhan yang
nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 3 dan 5. Di ayat kelima kita bangkit berdiri. Persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.